Malam Pak Yusuf yang baik Selamat hati dan malam, tidak Pak. sombong. Ya, silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Saya Ya. langsung ke Pak Bram. Pak Bram bisa dengar saya? Iya, Pak. Baik, malam Pak Bram. Iya. Saya hanya Malam. mereview apa yang disaksikan Pak Bram ya. Tadi Iya, Pak. yang saya dapat, Pak Bram datang dari awalnya Kristen dan mengaku Iya, Pak. tidak tahu Kristen itu apa. Lalu pada saatnya Bapak mengambil sikap menikah dengan muslimah, dan pada saat itu juga Bapak mengambil sikap untuk masuk Islam karena alasan nikah gitu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik. Yang saya dengar berikutnya adalah Bapak mengatakan bahwa saya kembali ke Kristen itu karena membaca literatur perbandingan agama gitu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, saya tidak mendengar Bapak memberikan kesaksian tentang keislaman Bapak. Maksud saya begini, di dalam Bapak Islam selama 2 tahun itu, sejauh mana Bapak melakukan ibadah sholat? Oh, saya Pak, saya tidak terlalu mengimani pada waktu itu karena bagi saya itu hanya KTP supaya saya diterima di agama mertua saya. Ya, saat itu saya belum tahu kebenaran Injil dan mana yang benar. Bagi saya sama itu agama. Saya sama itu. Baik. Bagi saya. Baik. Baik, artinya apa yang saya sampaikan tadi. Pada waktu itu. Baik. Apa yang saya sampaikan tadi benar, Pak ya. Bapak masuk Islam hanya karena menikah, gitu ya. Iya. Baik. Jadi saya tidak bisa melabeli Bapak sebagai murtadin karena memang Bapak bukan orang Islam. Walaupun dalam Islam itu, Pak, bukan berarti dia bersahadat lalu Islam tidak. Islam itu pada saat dia bersahadat, dia kuatkan dengan hatinya, dia laksanakan syariatnya, itu baru namanya Islam. Jadi gitu kawan-kawan yang mendengarkan channel ini, jadi Pak Bram ini tidak pernah masuk Islam, hanya saja beliau sebagai kedok untuk menjadikan agar nikahnya bisa diterima, gitu. Dan yang terakhir saya dapat tadi, ada kalimat Bapak yang mengatakan ada satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Al-Quran. Saya ingin paham pertanyaannya apa, mungkin saya bisa menjawabnya, dan kalau saya tidak bisa menjawabnya, saya akan belajar lagi. Silakan Pak, apa itu? Di dalam di Quran, coba buka Pak di Quran apa ya? Quran 3 ayat Quran 4 ayat 171. Coba Pak buka. An-Nisa 171 ya. Iya. Apa itu Pak? Dia Isa Al-Masih tiupan roh Allah. Yang Bapak dapat dari situ apa Pak? Jadi Isa Al-Masih itu termasuk bagi saya, pemikiran saya, kalau memang Isa Al-Masih itu memang roh Allah. Nah, begitu. Itu pemikiran Bapak ya? Iya, pemikiran saya. Dan saya juga baca kalau Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan akhirat. Nah, dan dia memang. Jadi nilai apa yang Bapak ambil dari Isa dimuliakan di dunia dan akhirat? Nilai apa yang Bapak ambil dari situ? Apa value yang Bapak dapat di situ tentang Isa? Bukan dimuliakan, terkemuka. Ya, bukan terkemuka. Dimuliakan, terkemuka. Baik, terkemuka kita sepakat ya. Terkemuka. Value apa yang Bapak dapat? Ya, value apa yang Bapak dapat untuk Bapak sandarkan ke Isa? Itu maksud saya.
kalau terkemuka di dunia dan akhirat, dalam KBBI mengatakan dialah nomor 1 di dunia dan akhirat. Artinya kalau nomor 1 di dunia dan akhirat, dialah sang pencipta itu, dialah Tuhan itu. Karena Tuhanlah nomor 1 di dunia dan akhirat. Kalau orang di dunia, tunggu Pak. Ya, kalau orang di dunia itu soal biasa, terkenal, paling ganteng, paling pintar, itu biasa. Tetapi ini di akhirat. Kalau di akhirat nomor 1, berarti dia Tuhan itu, karena Tuhanlah nomor 1 terkemuka di akhirat. Nah, coba bagaimana? Itu yang pertanyaan bagi saya yang paling utama pada waktu itu untuk mencari kebenaran itu. Karena Isa juga yang terkemuka di dunia dan akhirat. Udah selesai, Pak? Bukan dimuliakan, Pak ya, bukan dimuliakan. Jangan salah. Ya. Dimuliakan itu ada ya, tidak. Terkemuka. Ya. Terkemuka ya, disepakati ya, terkemuka ya. Iya. Baik. Dengan terkemukanya Isa di dunia dan di akhirat, lalu Bapak mengambil konklusi bahwa dialah Tuhan, dialah sang pencipta. Begitu, Pak? Iya. Nah, jadi kalau Bapak udah membaca Al-Quran, jangan mengambil ayat 1 aja, Pak. Baca di Al-Maidah 72, Pak. Bapak udah baca? Iya, di Al-Maidah. Apa dikatakan di situ? Dikatakan di Al-Maidah 72, jadi Bapak harus konsisten. Nah, di sana Isa juga. Iya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang mengatakan Allah itu adalah Isa putra Maryam. Jadi sama Pak, Isa yang Bapak maksud tadi sama dengan Isa di situ. Tunggu Pak. Di Quran 72 itu, di Quran itu juga tidak ada dikatakan tidak bersama dengan Maria. Itu tuduhan Quran itu salah, Pak. Kristen tidak pernah mempertuhankan Ibu Maria juga. Yang bicara Kristen Maria siapa? Saya tidak bicara Kristen di sini. Saya bicara Islam, Pak. Anda kan mengklaim ayat saya, lalu Anda mengambil konklusi bahwa dialah Tuhan dengan keterkemukaannya. Ya, Bapak ambivalen dengan Al-Maidah 72. Jadi Bapak sebaiknya hindari mengambil Al-Quran untuk membenarkan Isa sebagai Tuhan. Karena Bapak akan terganjal oleh Al-Maidah 72. Oh, saya jadi kembali lagi gara-gara membandingkan, Pak. Jangan salah, Pak. Saya gara-gara ada perbandingan. Makanya saya cari kebenaran itu dari atas dasar perbandingan agama, Pak. Berarti ayatnya Pak Sarul itu kontradiksi. Anda punya ilmu apa tentang Islam sehingga Anda punya kompetensi untuk membandingkan? Anda punya ilmu apa? Kontradiksi, Pak. Kalau begitu Bapak nggak setuju kontradiksi itu. Tolong yang lain bicara, jangan ya. Saya lagi fokus ya. Biasakan elegan dikit ya. Pak Sarul harap elegan juga, Pak Sarul. Pak Karunia, saya punya kompetensi karena Pak Sarul harap elegan juga, Pak Sarul. Pak Sarul tidak bisa mengambil punya jalur, Pak. Pak Sarul tidak bisa mengambil konklusi terhadap pernyataan seseorang. Loh, pada saat orang membicarakan iman saya, sekarang Bapak bertanya, dia menjawab. Bapak Sarul bertanya, Bapak Sarul bertanya akan dasar apa? Dia menjawab. Saya bicara. Bukan masalah iman, Pak Sarul silakan iman Pak Sarul, tapi dia menemukan kebenaran di situ, tidak ada salahnya Pak Sarul. Ya, saya tidak salah. Ya, Pak Sarul silakan jelaskan. Pak Sarul tidak bisa mengambil konklusi terhadap sikap seseorang. Pak Sarul silakan menjawab. Saya harus mengambil konklusi terhadap akidah saya, Bos. Ya, sekarang Pak Sarul menyediakan ayat. Sekarang dia juga bisa mengambil konklusi di situ atas pribadinya. Apa salah? Apa kompetensinya? Bukan masalah kompetensi. Sekarang Pak Sarul buka ayat. Pak Sarul suruh dia baca. Dia punya kesimpulan pribadi. Apa salah? Pak Kasih, tolong Anda diam. Anda nggak nyambung. Bukan tolong dia, Pak Sarul. Ini masalah kebenaran, Pak Sarul. Pak Kasih. Saya selama ini berdiskusi dengan Pak Sarul sangat luar biasa loh, Pak Sarul. Tapi malam ini Pak Sarul menunjukkan suatu sikap yang tidak baik. Pak Kasih ya. Malam ini Pak Sarul menunjukkan sikap yang kurang baik.
bagaimana? Pak Sarul juga nggak bisa itu kok. Enggak, saya ini apa kompetensi? Tidak bisa Pak Sarul dalam bersikap begitu juga nggak bisa Pak Sarul. Salah itu Pak Sarul. Selama ini saya berdiskusi dengan Pak Sarul luar biasa loh Pak Sarul. Tapi malam ini Pak Sarul sangat tidak etis, sangat tidak etis Pak Sarul. Orang Kristen membicarakan tentang iman saya tidak boleh diam. Ya silakan Pak Sarul, silakan Pak Sarul memberi pelurusan, tapi Pak Sarul tidak bisa mengambil konklusi terhadap sikap pribadi dia gitu Pak Sarul. Anda tidak punya kompetensi. Tidak bisa Pak Sarul. Pak Sarul silakan meluruskan, tetapi Pak Sarul tidak bisa mengambil kesimpulan atas sikap pribadi dia Pak Sarul. Pak Sarul tidak bisa mengambil konklusi atas sikap pribadi dia Pak Sarul. Itu namanya pengekangan. Tidak bisa. Pada saat saya mengatakan Yesus bukan Tuhan, apa maksud Anda? Itu hak Sarul, itu hak Pak Sarul. Tapi kalau dia mengatakan itu Tuhan, itu haknya juga Pak Sarul. Itu haknya Bapak. Haknya Bapak. Hak Bapak itu. Hak Bapak Tidak itu. ada, hak Bapak. Tidak ada ruang Anda untuk berdakwah di situ? Siapa yang berdakwah Pak Sarul? Dia cuma menyatakan apa sikap pribadi dia. Pertanyaan saya, pada saat orang di luar Kristen menghakimi Tuhan Anda, apakah tidak ada ajaran dakwah di agamamu? Pak, kami tidak pernah membela Tuhan kami, Pak. Pak Sarul, Pak Sarul, sudah tua Pak Sarul, jangan kembali ke anak kecil Pak Sarul. Jangan. Terima kasih. Saya tidak punya kompetensi dengan Anda. Saya ingin kembali kepada Pak Bram. Saya tidak pernah menghina Pak Bram. Beliau hanya mengambil satu ayat untuk membenarkan Isa sebagai Tuhan. Saya tidak menyalahkan. Oh, banyak Pak. Banyak ayat Pak. Surat As-Zukruf banyak. Hanya dalam Isa. Lagi-lagi Bapak keliru. Karena kan Bapak tidak paham ini. Keliru untuk karena Bapak. Tidak paham. Yang Islam Bapak sendiri orang pintar Pak ya. Jangan menuduh, Bapak jangan. Bapak tidak berhak menilai Pak, minal aidin wal faizin itu bahasa Arab atau bukan Pak? Saya tanya Bapak Sarul. Minal aidin wal faizin. Saya tanya Bapak. Tolong yang lain elegan dikit. Pak Sarul Pak. Saya tanya Bapak karena Bapak sudah memfonis Sarul. Bom kamu sekolah. Minal aidin wal faizin itu bahasa Arab enggak itu? Tidak berhak menilai saya. Menilai keputusan saya. Saya berhak untuk memahami. Pak, dengarin saya. Di dalam Islam itu syariatnya jelas. Jika Anda melihat satu kemungkaran di dalam agama ini, tebaslah dengan 3 cara. Pertama, dengan kuasamu, luruskan mereka. Yang kedua, dengan lisanmu. Saya lagi berdakwah dengan lisan saya karena Anda mengutip ayat Al-Quran. Saya tidak menghakimi Anda.